Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu perpajakan. Perpajakan adalah proses di mana pemerintah memungut sebagian dari pendapatan individu, bisnis, dan entitas lain dalam bentuk uang atau barang untuk mendanai kegiatan pemerintah dan layanan publik. Ini adalah instrumen utama dalam kebijakan ekonomi yang digunakan untuk pemerintah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk mendukung pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan sosial lainnya. Baik, yang selanjutnya ada dari konsep dasar perpajakan. Di sini konsep dasar perpajakan melibatkan pemungutan pajak dari subjek pajak bisa berupa individu, bisnis, organisasi maupun entitas lainnya. Pajak dapat dikenakan atas penghasilan individu atau pajak penghasilan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, dan transaksi keuangan lainnya seperti warisan dan hadiah. Sistem perpajakan dapat bervariasi secara signifikan antara negara dan wilayah, tergantung pada struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, dan preferensi politik. Baiklah, di sini tujuan utama perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdana pemerintah. Yang kedua, redistribusi kekayaan. Yang ketiga, pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang keempat, pengaturan perilaku ekonomi. Yang kelima, penghargaan atas jasa publik. Perpajakan umumnya melibatkan berbagai elemen. Yang pertama ada hukum pajak, yang kedua ada badan pajak, yang ketiga keringanan pajak, dan yang keempat penghindaran pajak serta pemungutan pajak. Berikutnya ada klasifikasi pajak. Sebelum membayar pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkan, berikut klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya. Yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh sederhana pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal dan pusat perbelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak sehingga kita tidak perlu membayar pajaknya lagi. Selain itu, perpajakan juga berkaitan erat dengan konsep perencanaan pajak yang melibatkan strategi untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan keringanan pajak, penghindaran pajak, dan struktur keuangan yang efisien. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perpajakan adalah topik yang sangat kompleks dan penting dalam suatu ilmu ekonomi. Kebijakan publik dan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari individu dan bisnis. Thanks for watching. Please subscribe.